Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Sufyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM belakang 174. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan yang merupakan bagian proyek 11 dan 12 pada pemanfaatan sistem manajemen database. Nah, langsung saja kita menuju proyek pertama, yaitu proyek 11, yaitu basis data class project. Nah, sebuah contoh di sini akan menghasilkan sebuah query pada basis data class project yang digunakan untuk mencari catatan atau record tertentu. Query juga akan mencari catatan yang memiliki nilai tertentu, sedangkan query yang lainnya digunakan untuk menghitung nilai baru berdasarkan nilai field lain dalam query tersebut. Nah, sebagai pembuat keputusan, kita dapat menghasilkan query sendiri dengan keuntungan mendapatkan akses langsung terhadap kekuatan bisnis data. Namun, kerugiannya mungkin tidak mengetahui secara tepat catatan yang mana dalam basis data yang dibutuhkan, serta tidak memiliki pemahaman akan basis data yang intuitif kecuali jika mereka memiliki pengalaman mengenai langsung menangani di dalam nilai data serta hubungan mereka dalam basis data tersebut. Informasi merupakan alat pengambilan keputusan yang sangat penting. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu basis data class project yang terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field berisikan 3 field, yaitu code, description, dan juga abbreviation. Kombinasi nilai dari field kode dan number membuat sebuah kunci yang unik untuk tabel project. Field abbreviation kunci dari tabel dari departemen. Nah, bisa kita baca di sini yaitu field dan nilai dalam tabel course dan juga field dan nilai dalam tabel department. Ada kode, description, dan juga abbreviation. Nah, langsung saja membuat query dengan batasan. Dengan catatan dalam tabel project ditampilkan dalam gambar tersebut. Jika query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Akan lebih produktif untuk membatasi catatan yang ditampilkan ke dalam beberapa kriteria pembuatan keputusan tertentu. Ini adalah gambar pada saat kita memilih tabel untuk query. Nah, untuk query ini, pilih pada tabel project dari daftar dengan cara menyorot pilihan project dan mengklik tombol add. Kemudian tutuplah layar yang menampilkan tabel ini dengan cara mengklik tombol close. Nah, gambar di sampingnya yang kecil itu adalah query berdasarkan contoh yang siap diselesaikan. Nah, pada gambar ini kita membatasi query pada poin yang lebih besar dari 35, yaitu klik pada baris sort dari kolom kode dan dari menu drop down pilihlah ascending sebagai metode pengurutan. Pilih metode pengurutan yang sama untuk field number dari baris kriteria untuk poin dan masukkan batasannya. Nah, ini adalah hasil batasan poin agar lebih dari 35. Ada kode, number, dan juga poin yang bisa kita baca di dalam slide ini. Nah, gambar ini yaitu membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan 20 tetapi kurang dari atau sama dengan 35. Nah, yang sampingnya yaitu membatasi harga agar kurang dari 20 atau lebih besar dari 40. Lanjutnya kita akan membahas tentang query parameter, yaitu pada gambar ini kita disuruh untuk meminta nilai pada parameter query. Salah satu kriteria yaitu kata-kata point should be below, yang berarti harga harus di bawah, yaitu tandanya yang berarti jika nilai harga kurang dari nilai yang dimasukkan, maka catatan tersebut harus ditampilkan. Begitu juga dengan or point should be above. Nah, itu adalah salah satu peringatan, yaitu query akan meminta nilai parameter. Nah, tampilan dari kriteria query yang pertama yaitu query parameter mengharuskan penggunaan tanda kurung persegi, bukan tanda kurung yang lainnya. Nah, penyimpanan query ini menggunakan perintah file diikuti subperintah save, lalu ganti nama query sesuai dengan keinginan tanpa tanda kutip, koma maupun tanda yang lainnya. Nah, kemudian batasan yang tidak tetap. Nah, pada gambar ini yaitu batasan yang tidak tetap untuk menemukan catatan manajemen.
Batasan pada field berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud kurang jelas. Misalnya kata manajemen atau bahkan kata is null, yang merupakan kasus khusus di mana tidak terdapat sama sekali, nilainya itu tidak dapat sama sekali. Nah, ini adalah gambar wildcard yang mencocokkan dengan kata for. Nah, pada gambar ini itu mengilustrasikan jika field name dari tabel department dan field title dari tabel project dibuat sebuah query yang tidak tepat. Maka menampilkan beberapa hasil yang tidak tepat juga. Yang jelas personal portfolio tidak digunakan di semua departemen. Nah, pada kali ini yaitu query yang benar, yaitu untuk menampilkan departemen untuk berbagai proyek, maka hasil query-nya juga akan benar. Nah, pada gambar ini kita mulai menyusun query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek. Penyusunan query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek adalah dengan mengedit properti yang menyatukan tabel course dan juga intersection, dan menempatkan batasan pada field kode yaitu di dalam tabel project. Nah, ini kemudian kita pilih join properties. Nah, kemudian tempatkan kursor pada garis yang menyatukan tabel-tabel tersebut. Nah, kemudian kita menekan join properties dan selanjutnya akan muncul tampilan tersebut yang mengharuskan untuk mengisi tabel course dan juga project serta kolom yang diisi dengan kode. Nah, pada gambar ini kita menampilkan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek, lalu kita membatasi nilai kode pada tabel project sehingga menjadi 0. Dan gambar selanjutnya yaitu query untuk menggabungkan field kode dan juga field name. Nah, jika kita ingin melihat jumlah proyek dan jumlah poin untuk semua proyek, maka pada salah catatan munculkan field total dengan cara meletakkan kursor pada field sort, lalu tekan tombol mouse pada bagian kanan. Nah, kemudian muncul total, kemudian klik dan langsung tampilan tersebut seperti pada gambar yang tertera. Nah, pada gambar yang paling bawah yaitu menampilkan query yang akan menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah serta jumlah poin proyek untuk mata kuliah tersebut. Nah, ini adalah hasil fungsi query pemilihan dan penjumlah serta query untuk menghitung poin yang diperlukan untuk mendapatkan nilai K. Nah, ini query yang untuk menghitung keterlambatan yang disebabkan pemberian tugas yang terlambat dan poin yang dikurangi. Nah, maka hasilnya akan terlihat pada gambar tersebut. Kemudian lanjut pada proyek 12 yaitu laporan berdasarkan query. Pertama tentu saja kita membuka akses dan database yang sudah ada. Kemudian pilih tabel mahasiswa yang akan dibuat laporannya. Nah, pada layar selanjutnya yang akan ditanya yaitu apakah kita ingin membuat grup atau tidak. Nah, maksudnya yaitu data-data yang ada dalam laporan dikelompokkan ke dalam satu grup atau kelompok-kelompok berdasarkan field tertentu. Jika tidak, silakan langsung tekan tombol next. Nah, setelah pada layar selanjutnya ini, pada gambar di bawah, ditanya apakah ingin mengurutkan data-data yang ada atau tidak. Jika tidak, silakan langsung tekan tombol next-nya. Nah, selanjutnya pilih layout yang diinginkan. Sebagai contoh ini yaitu tabular. Pada orientation, pilih yang portrait untuk membuat laporan secara vertikal atau ke bawah, dan pilih landscape atau ke samping. Jika sudah next, kemudian pilih style yang diinginkan. Sebagai contoh, pilih office, lalu kita next. Nah, masukkan nama dari laporan tersebut. Melihat hasil laporan tersebut, silakan pilih preview the report. Tetapi jika ingin mendesain, silakan modify the report design. Kemudian kita tekan finish. Setelah wizard reportnya selesai, maka kita akan lihat hasilnya. Tetapi jika masih perlu diedit, kita klik pada daftar mahasiswa, kemudian pilih design menu. Nah, kemudian pada report daftar mahasiswa, klik kanan, pilih report view. Nah, ini adalah contoh hasil dari reportnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.